bahwa kuncinya tidak cukup dengan protokol kesehatan saja. Jadi Bapak Ibu dengan patuh pada protokol kesehatan itu belum cukup kalau kurang memahami sebetulnya seperti apa sih sifat tabiat COVID itu. Nah, begitu juga masyarakat umumnya. Saya mengamati belakangan ini kok tambah banyak ya kasus. Bukan saja saya kira karena mereka tidak patuh, melainkan mereka tidak patuh itu karena mereka kurang menghayati apa sebetulnya manfaat dari memakai masker. Mereka memakai masker hanya karena takut dihukum. Sebetulnya kalau mereka menghayati betul, mereka tanpa disuruh, tanpa diganjar dengan hukuman pun mestinya termotivasi untuk selalu pakai masker. Nanti kita akan lihat virus COVID ini begitu jahatnya, begitu pinternya, begitu gampangnya lolos masuk ke hidung atau mulut kita, walaupun kita pakai masker. Apalagi kalau tidak pakai masker. Jadi banyak hal yang tidak disadari karena informasi bagaimana virus itu masuk ke dalam tubuh itu kurang. Hanya katanya pakai masker kita sudah bebas, belum tentu. Hanya dengan menjaga jarak kita sudah bebas, belum tentu. Apalagi terhadap kelompok lansia. Saya harus katakan bahwa lansia ini sangat beresiko. Sekali lagi, sangat beresiko. Saya sedih teman-teman dekat saya, tetangga saya, orang yang saya kenal, yang mereka betul patuh dengan protokol, tapi mereka kena juga. Nah, pada kesempatan ini barangkali saya akan coba lebih detail ya, mengenali supaya Bapak Ibu lebih paham bahwa COVID ini sebetulnya sangat cerdik ya, sangat cerdik. Itu makanya di mana-mana dunia orang-orang yang terkenal, orang-orang yang punya harta, punya kekuasaan, itu menjadi tidak ada artinya di depan COVID. Ya, mereka dengan gampang terenggut nyawanya. Belum lama ini seorang konglomerat juga kena, artis, selebritis, jadi tidak pilih siapapun. Jadi saya harus katakan bahwa nasib kesehatan kita sampai terkena atau tidak COVID itu tergantung kita masing-masing. Tidak ditentukan oleh seberapa ketat pemerintah, seberapa baik layanan kesehatan, tapi kalau kita kurang waspada, ya saya katakan waspada bukan takut ya, yang salah itu takut, tapi kita harus lebih waspada kalau kita tahu banyak. Mungkin yang kita tahu belum terlalu banyak tentang COVID, sehingga kita sedikit bisa lalai, bisa lengah, ya sekali-sekali kita kumpul lah ulang tahun, arisan, ya, atau makan bersama. Saya kira hal seperti itu yang mestinya kita tunda. Ya, kita mulai dengan, tolong slide pertama. Ya, ini judul yang saya usulkan, Kiat Lansia Meredam Ancaman COVID-19. Untuk itu kita mulai dengan bicara COVID itu seperti apa. Ya, jadi yang barangkali Bapak Ibu Saudara belum sepenuhnya pahami atau ketahui adalah bahwa virus ini bukan saja droplet. Jadi pada awalnya dulu dikatakan penularan virus ini dengan droplet, artinya percikan ludah. Percikan liur itu paling jauh 2 meter. Jadi kalau kita tidak pakai masker, kita ngobrol sama orang yang positif membawa virus 2 meter, kita kena. Itu dulu. Belakangan dan WHO baru 1 bulan lalu mengakui bahwa ternyata kalau kita lihat di gambar, ya, kalau hanya droplet, ya, itu cuma memang 1,5 meter kita bernafas. Ini gambar orang yang dia ada virus di mulutnya, di hidungnya. Dia bernafas saja, itu 1,5 meter virus itu akan jatuh dengan gaya beratnya jatuh ke lantai. 1,5 meter. Ya. Kalau dia bersin, ya, itu bisa sampai lebih 6 meter. Kalau dia tidak pakai masker. Ya. Dia batuk, itu bisa 2 meter. Ya. Jadi artinya apa? Orang yang tidak pakai masker dan dia membawa virus, di sekitar dia, lantainya itu, lantai di sekitar orang tidak pakai masker dan dia positif membawa virus, itu 1,5 meter dari dia, lantainya penuh dengan COVID.
2 meter dari sekitar dia itu penuh juga dengan COVID kalau dia batuk-batuk. Atau dia bersin itu sejauh radius 6 meter, itu lantai penuh. Nah ini barangkali yang belum semua masyarakat tahu bahwa lantai itu ternyata terbanyak jumlah COVID-nya. Itu juga alasan kenapa di rumah sakit di Wuhan dulu pertama kali COVID ditemukan, itu lantai rumah sakit itu betul-betul banjir dengan virus tanpa bisa kita lihat. Jadi orang yang menginjakan kaki di sekitar rumah sakit atau di sekitar orang yang tidak pakai masker, dan kita tahu sekarang di luar rumah itu kan banyak orang-orang yang kita tidak tahu dia bawa virus atau tidak, tapi kalau dia nafas saja itu virusnya udah menyebar sekitar 1,5 meter dia. Kalau kita di terminal, di stasiun, atau di mall, kita berdekatan dengan orang yang tidak pakai masker dan dia positif membawa virusnya, 1,5 meter dari dia kita akan terpapar, kita akan tertular. Jadi begitu bahayanya orang tidak pakai masker kalau dia ternyata membawa virus COVID. Nah, yang lebih menakutkan bukan saja droplet, tetapi yang disebut aerosols. Ya, kita lihat aerosols. Aerosol itu serbuk-serbuk dari yang keluar dari mulut dan hidung, yang lebih halus ukurannya dari sekedar percikan ludah. Ya, yang tadi kita ceritakan itu percikan ludah, droplet. Tapi ternyata ada serbuk yang bisa melayang di udara, yang ukurannya sangat kecil, kurang dari 10 mikron, dan dia bisa lebih dari 10 meter. Bukan saja jauhnya, tapi berterbangan bisa 2-3 meter di udara. Nah, ini yang sangat berbahaya. Ini yang menentukan mengapa kalau kita beribadah, mengapa kalau kita kumpul di ruangan tertutup, di bar, di restoran, ya, di gym, ya, kalau latihan gym misalnya, itu menjadi sangat berbahaya karena aerosol ini. Termasuk kalau di pesawat udara. Karena aerosol ini bisa lebih dari 10 meter kalau orang itu tidak pakai masker. Ya. Nanti kita akan cerita bagaimana kalau pakai masker. Jadi aerosol ini yang barangkali masyarakat kebanyakan kurang memahami sehingga tidak menghayati, sekali-sekali kita buka ya, masker kita waktu kita makan, waktu kita ngobrol. Masyarakat kita cenderung suka ngobrol. Ya. Dokter-dokter, kenapa tenaga kesehatan di Indonesia banyak sekali jadi korban? Saya menduga alat pelindung dirinya itu bagus, ketat, ya, topi, ya, masker, kacamata, pakaian itu ketat. Tapi begitu dia istirahat berarti buka masker, makan bersama, mengobrol, di situ penularan terjadi. Kenapa bisa penularan? Virus COVID-nya itu udah nempel di bajunya, nempel di tangan, sarung tangannya, nempel di seluruh badan. Nah, ketika dia buka, itu berterbangan itu COVID-nya. Jadi apalagi ngobrol. Ketika ngobrol, dibuka maskernya, jadi virus yang berterbangan dari sarung tangan, dari pakaian, itu terhirup oleh masing-masing yang ketika itu makan bersama, ngobrol bersama. Jadi tenaga kesehatan bukan waktu dia bekerja. Saya menduga itu pada saat dia beristirahat. Pada saat mereka duduk makan bersama, ngobrol, pada saat itu penularan terjadi. Begitu juga sekarang orang yang senang bersepeda. Bersepeda rame-rame, saat bersepeda it's okay, ya. Semua pakai pelindung. Begitu beristirahat, buka masker, ngobrol, atau makan bersama, di situ penularan terjadi. Fakta ini sudah banyak terjadi. Rumah sakit di Jogja ada yang tertular dari mereka yang hobi main sepeda, seorang dokter tertular ketika mereka melakukan kegiatan bersepeda bersama. Jadi dianalisa ternyata penularan terjadi ketika mereka makan bersama. Jadi hati-hati makan bersama. Hati-hati berada di ruangan tertutup dengan aircon, dengan air AC, hati-hati. Karena aerosol ini berpotensi. Sehingga sekarang itu dilarang, ya, di ruangan tertutup ada pesta,
ada kumpul arisan, di gym, ya, di bar, di gedung bioskop, itu tempat-tempat tertutup dengan ruangan AC itu sangat berisiko tinggi untuk kita tertular COVID-19. Ya, jadi kita hayati betul, bukan sekedar kita masker saja, pakai masker. Kenapa pakai masker saja belum tentu aman? Tolong slide berikut. Slide. Ya, tadi sudah saya katakan bahwa COVID itu bukan saja di udara. Ketika dia sudah keluar dari mulut atau hidung seorang pembawa virusnya, dia akan jatuh ke lantai. Jadi kalau kita lihat infografik ini, ya, yang pertama itu, yang orange, itu di lantai itu kira-kira hampir 70%. Lantai rumah sakit, lantai klinik, lantai supermarket barangkali, ya, di mana banyak orang bergerombol, berkumpul, itu lantai itu harus diwaspadai. Artinya apa implikasinya? Hati-hati pulang dari luar rumah, alas kaki kita harus bersih. Ada kemungkinan alas kaki kita menempel virusnya. Yang kedua itu pegangan rel, ya, bed. Kalau kita ke rumah sakit, rel bednya, ya. Itu nomor 2 paling banyak. Kemudian locker, ya. Jadi kalau dokter di rumah sakit ada lockernya, ya, pegangan locker, dan semua pegangan pintu, pegangan apapun di tempat-tempat umum harus diperhatikan. Karena itu yang menjadi sumber di mana virus itu menempel. Ya. Kemudian di alat kedokteran, ya, untuk kardiak, untuk jantung. Kemudian tombol-tombol listrik. Maka sekarang kalau di supermarket, di mall dan sebagainya, itu kita tidak boleh sentuh itu. Dengan tidak perlu menyentuh, itu bisa switch, ya, on off. Kursi, ya, kursi juga. Kemudian toilet, ya. Toilet ini tempat duduk dan bak flushingnya itu. Karena di situ virus itu menempel ketika orang itu berbuka pakaian, mengganti pakaian. Jadi di toilet-toilet dan kamar ganti rumah sakit, itu ternyata belakangan baru ketahuan sumber virusnya banyak sekali. Karena di ruang ganti itu kan dilepaskan APD-nya. Alat pelindung dirinya dilepaskan, jadi virusnya berguguran, lepas, jatuh ke lantai, jatuh ke semua permukaan. Jadi Bapak, Ibu, Saudara waspada. Di tempat umum, itu semua permukaan itu mesti ada virus, mesti ada. Karena apalagi di pasar, orang tidak pakai masker, dia batuk, jangankan batuk, bernafas saja pun itu kalau dia positif itu sudah berterbangan dan jatuh. Jatuh kemana? Ke dagangan. Dagangannya apa? Entah itu sayur, buah-buahan, ayam potong, dan sebagainya. Itu menempel semua. Nah, itu makanya jangan menyentuh dan kita harus sering cuci tangan, itu alasannya. Ya. Dan yang terakhir juga paling banyak dan baru belakangan ketahuan adalah exhaust fan. Jadi aircon itu sebetulnya fan-nya itu yang bahaya. Di Wuhan, orang makan di restoran, itu yang kena itu yang nyentrong, yang langsung kena angin AC-nya, aircon-nya. Nah, dia yang tertular. Karena virus yang aerosol tadi, yang saya bilang beterbangan itu dibawa oleh hembusan dari fan AC. Nah, hembusannya arahnya kemana? Ke orang yang duduknya berhadapan dengan AC. Jadi ini membuktikan bahwa aerosol itu ternyata ada. Aerosol itu bisa 10 meter lebih berterbangan untuk waktu berjam-jam. Jadi kalau di restoran itu ada 1 orang saja yang positif membawa COVID, ya, itu dalam hitungan 3-4 jam itu masih ada aerosol virus yang berterbangan. Jadi kalau kita lagi nasib jelek, ya, kita menghirup udara yang disentrong oleh aircon di ruangan tertutup, kita kena. Ya. Slide berikut. Nah, virus yang sudah keluar dari tubuh orang yang membawa virus, itu konon bisa bertahan hidup lama. Terutama pada kertas bisa 4-5 hari, pada kaca 4 hari, pada kayu 4 hari, besi baja 3 hari, plastik 3 hari. Artinya apa? Kalau kita terima kiriman barang dari luar, waspada, waspada.
entah itu paket, entah pengiriman apa, kalau dia di kertas ya lebih waspada. Taruh dulu di luar rumah, dijemur atau disemprot dengan sanitizer, ya. Kita bebaskan seolah-olah kita asumsikan virus sudah menempel di situ. Jangan langsung dipegang. Saya punya tetangga, ya, dia protokol kesehatannya patuh, orangnya jaga betul kesehatan, ibu-ibu ini. Tapi kok kena COVID. Kenapa? Dia ke pasar. Dia ke pasar udah pakai semua pelindung, ya. Pokoknya orangnya bersih sekali, resik. Tapi bisa kena dari uang. Jadi dia bayar di pasar tradisional, terima uang kembalian, dia pegang, dia masukkan kantong. Di situ, di uang itu, virus itu ada. Karena uang kan kertas. Virus bisa menempel untuk waktu yang lebih lama di kertas. Tanpa sadar, mungkin waktu dia buka masker, ya, tangan ini belum cuci tangan, masker dibuka, virus yang sudah nempel di tangan dari uang kembalian, itu yang masuk. Analisanya seperti itu. Karena dia bertanya, "Dok, gimana? Saya kan bersih, saya pakai masker, pakai face shield, semua." Cuma ya itu, salahnya dia pegang uang kembalian. Jadi ini bukan menambah, harus kita menjadi takut, tapi waspada. Dengan tahu begini, kita lebih waspada terhadap semua kemungkinan ini. Pada kardus misalnya 24 jam, pada sarung tangan medis 8 jam. Dokter-dokter yang pakai sarung tangan, ketika dia istirahat atau dia akan makan, dia buka sarung tangannya. Ya. Kalau maskernya dia tidak pakai, itu virus berterbangan dan dia hirup. Jadi sarung tangan ini bahaya. Tentang memakai masker, nanti saya akan jelaskan. Orang bukan saja harus tepat dan benar memakai masker, membuka masker pun ada caranya. Kalau membuka masker dipegang permukaan depan, kita asumsikan di depan masker ini sudah menempel banyak sekali virus kalau kita berada dari tempat di luar rumah. Kita asumsikan udaranya sudah menyedot dan menempel virusnya di permukaan luar masker. Sekarang ketika kita membuka masker, kita pegang permukaannya, berarti virusnya pindah ke tangan kita. Nah, ketika tangan kita sudah memegang virus dan kita tidak cuci tangan tapi memegang muka, nah dengan cara begitu virus tertular. Jadi cara membuka masker pun harus diperhatikan. Ya, pada aluminium bisa 28 jam, tembaga sekian jam, di udara berterbangan 3 jam. Anda bayangkan, jadi kalau terpaksa kita keluar rumah misalnya melayat, ya, melayat. Semakin lama kita berada di ruangan tempat umum, semakin besar resiko kita tertular. Maka jumlah virus dikalikan dengan jam durasi kita berada di ruangan itu menentukan kita akan tertular atau tidak. Maka usahakan kalau kita terpaksa keluar rumah melayat atau mengunjungi orang sakit, itu sesingkat-singkatnya. Semakin lama kita berada di luar rumah, semakin udaranya tercemar, semakin besar kemungkinan kita tertular. Slide. Nah, saya mau tunjukkan ini di kabin pesawat terbang. Ya. Jadi pesawat terbang sekarang saya yakin semua orang harus patuh dan dipaksa untuk mengikuti protokol kesehatan. Ini cuma untuk membuktikan saja, diasumsikan kalau orang ada yang tidak pakai masker, satu orang saja, ya, dia batuk atau bersin, kita lihat sejauh mana, hampir seluruh kabin itu tercemar oleh virus. Jadi pembatasan jarak cuma satu kursi, 2 baris saja, itu tidak ada artinya. Karena virusnya sudah berterbangan sampai ke depan, sampai kemana-mana. Jadi bahayanya orang tidak pakai masker seperti ini. Ya, slide. Nah, begitu juga dengan jalan kaki. Ada yang bertanya, "Dok, kira-kira kalau kita olahraga jalan pagi, itu bahaya atau tidak?" Jalan pagi di udara terbuka, saya kira masih aman, tergolong aman, bukan di ruangan tertutup. Tapi bahayanya terjadi kalau yang lari ini tidak pakai masker. Kalau yang lari tidak pakai masker dan dia positif membawa virus, nafas dia itu menyemburkan aerosol ke belakang. Semburan ini yang walaupun jaraknya lebih dari 2 meter, kita akan kena.
kita tahu bahwa aerosol ini kan bisa lebih dari 10 meter. Ya. Jadi bahayanya kalau kita berada di belakang orang yang tidak pakai masker. Jadi perhatikan kalau ketika jalan, ada orang tidak pakai masker, usahakan tidak dekat, bukan saja dekat, jangan berada di belakang. Karena hembusan nafas dia akan tertiup sampai ke belakang dan kita tercemar. Ya, slide sebelahnya. Nah, ini kita lihat ya. Jadi jarak hanya sekedar 2-3 meter itu tidak ada artinya. Kita akan tetap tertular. Kalau di depan kita tidak memakai masker. Maka baru minggu lalu di Gelora Bung Karno yang semua sedang olahraga itu dibagikan masker karena ternyata sebagian besar mereka ketika berlari itu tidak mengenakan masker dan ini membahayakan. Ya. Jadi dibagi-bagikan oleh beberapa kementerian, Menteri Kesehatan, Menteri Tenaga Kerja dan Olahraga dan sebagainya. Ya. Oke, slide. Nah, kita mau lihat ya, kalau orang berbicara sama sekali tidak pakai masker itu sangat beresiko tinggi, very high. Ya. Kalau cuma satu yang tidak pakai masker, tapi yang tidak pakai masker ini positif COVID, nah, dia masih tergolong tinggi menularkan. Kalau yang tidak pakai, yang pakai masker ini yang pembawa virus, ya medium lah, ya karena tertahan sebagian. Ini membuktikan walaupun dia memakai masker, itu kan bisa ada celah-celah, ya, di mana virus itu masih bisa keluar. Maka kita jangan berbicara. Maka kita perlu orang yang melayani publik di bank, di loket-loket. Ya. Tolong, yang tadi slide-nya. Jangan pindah dulu. Ya, jadi walaupun pakai masker, tetap saja virus bisa menerobos dan resiko menularkan masih medium. Nah, paling rendah kalau dua-dua pakai masker. Kita berbicara dengan orang yang positif sekalipun rendah saja. Ya, maka ini sekarang kan semua pelayanan publik itu pakai seal, ya, pakai apa? Plastik. Jadi plastik transparan supaya menghindar atau pakai face seal. Ya. Oke, slide. Nah, ini kita lihat ya bahwa reproduction ini jadi ini menentukan apakah keganasan penularan virus itu masih tinggi atau tidak di masyarakat. Jadi kalau reproduction-nya itu di bawah 1, itu berarti satu orang pembawa virus positif itu menularkan satu orang. Tapi selama itu masih di atas satu orang itu berbahaya. Ya. Jadi kita membaca bahwa hampir seluruh di Jakarta ini itu zonanya merah semua. Artinya tidak ada satupun wilayah yang tidak merah. Ini artinya bahwa setiap wilayah itu masih reproduction-nya, daya tularnya masih besar sekali. Maka saya anjurkan yang berdomisili di Jakarta hati-hati, sebaiknya tidak keluar. Di luar Jakarta, Bekasi dan Depok itu yang tergolong sangat tinggi. Ya. Jadi daya tularnya semakin besar. Saya sih prinsipnya kita di atas umur 60 tahun seberapa bisa tidak keluar rumah. Yang di rumah saja pun ya belum tentu sepenuhnya aman. Dari mana? Dari tukang sayur. Tukang sayur terbukti dia membawa COVID waktu dia belanja di pasar, waktu dia di jalan, waktu ketemu pembeli-pembeli dan sebagainya. Jadi jangan juga walaupun merasa, oh saya di rumah saja 100% aman, belum tentu. Banyak kejadian orang-orang tua yang patuh tinggal di rumah, tidak kemana-mana, itu malah ditularkan oleh anaknya sendiri. Perhatikan. Di luar negeri ada beberapa keputusan anak yang aktif, yang masih mobilitas tinggi di luar rumah, sebaiknya tidak pulang ke rumah orang tua yang sudah lansia. Itu ada ketentuan. Tapi di kita kan tidak ada ketentuan itu. Anak-anak yang masih bekerja, anak-anak yang masih aktif di luar rumah, hati-hati. Penularan bisa terjadi dari anak-anak kita sendiri yang pulang ke rumah kita. Waspada ini. Jadi itu artinya ketika dia harus pulang, itu mesti betul-betul steril. Artinya pakaian semua dibuka di luar ruangan rumah.
ya mungkin di kamar kecil khusus. Sepatu ditanggalkan semua, langsung keramas dan mandi. Ya. Jadi penularan juga bisa dari supir, dari asisten rumah tangga, dan sebagainya. Jadi waspadai lansia yang masih ada orang keluar masuk, ya. Orang ini dari tempat umum. Supir ini pulang. Kalau pulang selama perjalanan, apakah itu naik kendaraan umum, ya, atau kan bawa kendaraan sendiri, itu masih tetap bisa bersentuhan dengan orang-orang yang positif. Apalagi yang tidak patuh mematuhi protokol kesehatan, masih banyak tebaran dalam masyarakat. Oke. Slide. Nah, saya mau tunjukkan ya, masker surgical, ya, masker bedah yang warnanya hijau, biru, itu pun tidak 100% melindungi, hanya 89%. Jadi kalau kita pakai masker bedah itu, yang hijau biru, itu jangan merasa bahwa kita pasti terlindung. Tidak. Tadi kita lihat orang yang positif, ya, yang pakai masker bedah itu masih menyemburkan. Ya. Jadi kemungkinan dia menularkan masih ada. Ya. Apalagi masker kain, kita lihat urutannya ya. Jadi kain ini ya kain handuk, ya cotton, ya itu semakin tipis, ya, apalagi cotton yang kaos, ya, itu semakin kecil daya lindungnya. Jadi saya juga agak prihatin kenapa kita mendahulukan masker kain. Ini hanya terjadi di Asia, masker kain jadi tren karena fashionable ya. Jadi orang bergaya-gaya dengan masker, bahkan merek-merek branded dia bikin masker dengan corak-corak tertentu. Lupa kalau masker kain itu daya lindungnya jauh di bawah masker surgical. Oke, slide. Nah, yang jadi kelemahan kita adalah sel-sel orang lansia itu lebih rentan terhadap masuknya virus. Ya. Itu makanya kenapa orang di atas 60 tahun sebaiknya tidak keluar rumah, sebaiknya tidak ke mall, sebaiknya tidak, karena dia lebih sensitif, ya, lebih rentan, ya, lebih vulnerable untuk tertular. Ini penjelasannya terlalu ilmiah saya kira kalau saya bicarakan. Ya, berikut slide. Nah, bagaimana kita tahu orang yang kita suspek, kita curigai bahwa dia betul positif? Kenapa? Karena rapid test itu bisa negatif palsu. Kenapa negatif palsu? False negatif. Karena dia baru positif. Ya, pemeriksaan rapid itu baru positif setelah 7 hari masuknya virus. Jadi virus masuk ini hari diperiksa rapid negatif. Padahal di badannya sudah ada virus. Jadi kan palsu. Dia tuh sebetulnya sudah ada virusnya, tapi kok diperiksa negatif. Nah itu kelemahannya rapid di situ. Ya. Jadi sebetulnya harus pemeriksaan yang tepat itu mesti didukung dengan pemeriksaan lainnya. Kalau mau lebih tepat, ya pemeriksaan PCR, pemeriksaan menemukan virus. Tapi pemeriksaan menemukan virus pun ada kelemahan, baru 2 hari, setelah 2 hari masuknya virus, dia baru positif. Kalau hari ini dia masuk virus ke badan kita, hari ini diperiksa, belum tentu PCR-nya positif. Bisa jadi masih negatif. Baru setelah 2 hari virus masuk, dia akan positif. Lalu yang lebih tepat adalah pemeriksaan paru-paru CT scan. Dengan CT scan mungkin akan ketemu gambaran spesifik, gambaran seperti dasar gelas. Jadi dasar gelas yang burem, nah itu gambaran yang khas pada pasien COVID. Yang lain adalah pemeriksaan darah laboratorium. Dengan pemeriksaan darah sekurang-kurangnya ada 5 tanda petunjuk bahwa kita mencurigai orang ini sedang kena COVID. Kita lihat misalnya sel darah putihnya spesifik. Jadi neutrofil dibandingkan limfosit itu rasionya semakin tinggi. Mestinya tidak, di atas 3 biasanya.
Leukositnya, sel darah putihnya biasanya menurun. Itu spesifik pada virus. Kemudian monositnya itu kalau dilihat sel darah putih itu ada beberapa jenis ya diferensiasinya. Nah, itu yang monosit ini yang biasanya tidak tinggi, ini tinggi pada COVID. Yang lebih spesifik adalah C-reactive protein. Jadi CRP-nya ini tinggi sekali. Kemudian laju endap darah. Jadi kalau kita menemukan 5 petunjuk dari pemeriksaan darah, kita lebih mendukung bahwa orang ini sedang COVID. Ya. Yang jadi masalah orang-orang yang tidak ada gejala, OTG, orang tanpa gejala. Ini yang ditakuti, sangat ditakuti. Jadi kalau orang ini sebetulnya ada virusnya, tapi dia tidak munculkan gejala. Ya bisa jadi karena dia punya ketahanan tubuh yang bagus. Anak-anak muda bisa begitu. Maka di kantor, di tempat kerja, di pabrik, di perusahaan, itu mereka harus rutin, sekurang-kurangnya 2 minggu diperiksa rapid. Karena apa? Karena kemungkinan dia akan positif. Kalau dia pulang ke rumah, bolak-balik ke rumah, ya, 1 orang saja di kantor, 1 level lantai itu akan tertular semua kalau ada 1 yang positif. Begitu juga di pabrik. Nah, apa yang terjadi di paru-paru? Kita lihat gambar kanan. Ya, gambar kanan ini adalah alveolus. Alveolus itu apa? Itu ujung dari saluran pembuluh paru-paru, pembuluh nafas paru-paru. Itu berupa balon-balon halus, di mana perpindahan udara yang kita sedot dari pernafasan masuk ke dalam darah. Dia yang memindahkan bagian yang memindahkan oksigen dari udara yang kita hirup, itu masuk ke dalam darah. Sehingga darah cukup oksigen, menerima oksigen dari alveolus ini. Pada serangan virus COVID, gelembung alveolus yang seperti balon ini, itu dirusak oleh virus. Sehingga proses pindahnya oksigen udara yang kita hirup, itu tidak terjadi. Maka terjadi gangguan pernafasan. Jadi walaupun kita dikasih oksigen cukup, tapi yang menerimanya tidak bisa melepaskan ke dalam darah, percuma saja. Itu makanya ventilator belum tentu menolong. Hal lain yang terjadi adalah pada kasus COVID, itu lendir mukus yang kental seperti agar, itu diproduksi banyak sekali. Sehingga menghambat saluran nafas, mulai dari tenggorok kerongkongan sampai ke pembuluh paru-paru. Itu juga yang menjadi sebab kenapa dengan cepat orang yang terkena COVID gagal nafas. Kita sebut gagal nafas, walaupun diberikan oksigen, tapi oksigennya nggak nyampe. Oksigennya nggak masuk ke dalam darah. Sehingga orang saturasi oksigennya dengan cepat anjlok. Nah, pemeriksaan saturasi itu pemeriksaan pendukung yang penting juga. Pada orang-orang tidak ada gejala, kita bisa periksa oksimetri. Dengan alat oksimetri yang sederhana, biasa ditaruh di jari, itu bisa tahu saturasinya masih di atas 95% enggak? Kalau masih di atas 95% berarti aman. Ada orang yang disebut happy hypoxia. Orang itu kelihatannya sehat walafiat, tapi kalau diperiksa, ternyata saturasi kejenuhan oksigennya itu sudah menurun. Berarti orang ini terancam untuk gagal nafas. Jadi penting juga kita periksa, kalau kita mencurigai seseorang, kamu mungkin sudah terkena COVID. Coba kita periksa oksitometri untuk lihat kejenuhan oksigennya. Kalau dia di bawah 95% itu mulai mencurigakan dia mungkin positif COVID. Ya, slide berikut. Nah, kita lihat gejalanya itu susah. Gejala COVID itu susah diterka, susah dibaca. Kenapa? Kenapa COVID disebut penyakit dengan 1001 wajah. Dia bisa macam-macam. Yang spesifik memang di pernafasan. Tapi tidak semua kasus spesifik. Demam, batuk, kerongkongan kering, ya ada lendir, ya, badan lemas, ya itu yang spesifik. Tapi belum tentu semuanya seperti itu. Tapi yang kelihatannya dari presentasi
paling sering adalah memang demam. Ya. Demam tapi kan bisa sebab apa saja, bukan karena COVID. Jadi demam menjadi satu petunjuk, batuk kering, kelelahan, ada dahak di tenggorok, napas pendek-pendek, nyeri otot dan nyeri sendi, sakit tenggorokan, sakit kepala, menggigil, kedinginan, mual, muntah, hidung tersumbat, diare. Karena apa? Gejala ini bisa menyimpang dari spesifik karena semua organ bisa diserang oleh COVID. Jantung bisa diserang, ginjal bisa diserang. Jadi kalau jantung seolah-olah dia penyakit jantung. Padahal penyebabnya COVID. Dia bisa menyerang ginjal, seolah dia penyakit ginjal. Padahal diserang COVID. Ya. Bisa menyerang darah, bisa menyerang otot, bisa menyerang tulang, bisa menyerang otak, bisa menyerang usus, sehingga dia diare, terus diare, dan sebagainya. Jadi saat-saat sekarang pandemi COVID, apapun keluhan yang muncul pada kita setelah demam, kita harus pikirkan itu kemungkinan COVID. Sekarang begitu. Kalau kita diare nggak habis-habis, anggap saja itu COVID. Kalau kita kencingnya merah, ya agak bermasalah, anggap saja itu COVID. Jadi kita fokus, kita mencurigai apapun gejala yang muncul dan terus-menerus semakin progresif, dari jam ke jam semakin hebat, kita curiga itu COVID. Jangan didiamkan, apalagi pada usia lansia. Ya, slide berikut. Loh, kenapa? Ya, kenali gejala infeksi corona. Ya, ini kalau lihat spesifiknya hari ke-1, hari ke-3 gejala seperti masuk angin, tidak enak badan, sedikit sakit dan sebagainya. Hari ke-4 sakit tenggorokan lebih spesifik, suhu naik, ya sakit kepala ringan mulai. Yang siapa punya? Yang ringan, ya. Hari ke-5 tadi udah dihituin uang siapa jadinya, uang makan yang mana. Tadi ada juga Mas Cahyo ngambil sama saya uang makan. Suhu berkisar antara sekarang kan saya ngelihat gejala sulit dikenali sebagai infeksi. Saya nggak bisa ngelihat HP. Ya, demikian hari ke-7, hari ke-8, hari ke-9. Pokoknya setiap ada gejala apapun yang muncul dan dia bersifat progresif. Artinya semakin lama semakin hebat, semakin hari semakin hebat, kita harus curiga kemungkinan ini COVID. Ya, slide berikut. Nah, saya mau tunjukkan ini infogram grafik ya. Grafik untuk menerangkan kenapa terjadi pemeriksaan rapid yang negatif palsu. Coba emang ada uang makannya yang mana lagi? Emang udah pada pulang sopirnya? Yang biru ini adalah virus. Jadi yang warna biru. Coba saya tanya lagi, gimana sih maksudnya gimana? Saya juga gak tahu. Transfer uang makannya kemana? Itu katanya yang 1 juta udah dibawa sama dia, bukan? Suaranya? Kamu nggak mau nanya yang jelas sih. Agak suaranya. Coba bentar saya telepon Cahyo aja lah. Kalau nggak kamu telepon ke Cahyo, Cahyo suruh telepon ke saya dah, suruh jelasin gimana. Tapi jangan sekarang, ntar aja jam 12, ya. Ya. Jadi kita lihat ya, virus begitu masuk ke dalam tubuh, lihat grafiknya naik terus. Terus dia sampai 28 hari bercokol dalam tubuh. Sejak virus itu masuk biru, ya, yang warna hijau ini adalah zat anti yang muncul dalam tubuh setelah virus masuk ya hari ke-7. Jadi kalau dari 0 sampai 7 kita diperiksa rapid, ya, itu masih negatif karena zat antinya belum muncul. Jadi 0 sampai 7 orang itu sudah masuk, terjadi negatif palsu. Orang itu sebetulnya sudah positif, tapi karena antibodinya belum cukup, belum naik, belum muncul, maka dia hasilnya negatif. Baru setelah hari ke-7, pemeriksaan antibodi, yaitu IgM, itu akan positif. Setelah hari ke-14 masuknya virus, yang merah ini, itu antibodi yang untuk waktu lama. Dia baru muncul. Ya, jadi yang kita sebut IgG. Ya, IgG, yang tadi IgM. Maka pemeriksaan rapid itu sebetulnya ada 2. Untuk memeriksa IgM, yaitu antibodi yang pertama kali muncul,
dan antibodi yang berikutnya muncul untuk waktu yang lama. Antibodi yang pertama muncul itu hari ke-21 sudah hilang, digantikan oleh antibodi yang merah, yang lama, yang kedua. Jadi itu artinya kalau orang positif antibodinya yang IgG, berarti orang ini sudah sembuh dari penyakitnya. Tapi kalau dia baru IgG, orang itu baru sakit pertama kali. Ya. Jadi demikian kita bisa mendapat gambaran kenapa ada rapid yang saya kok diperiksa pertama negatif, dok. Diperiksa ulang positif, disalahkan rapidnya, bukan. Ya, kita bisa terangkan karena memang baru hari ke-7 rapid ini positif. Slide. Nah, untuk kita dan untuk semua, terutama lansia, yang aman itu berjalan-jalan sekitar rumah, ya, berkebun, bermain di halaman, membersihkan rumah, membaca buku, mendengarkan musik, memasak bersama, memainkan permainan keluarga, naik kendaraan pribadi, dan grup video call. Saya kira masih bisa dilakukan hal seperti ini. Sekali lagi, seberapa bisa, kalau tidak perlu amat, tidak emergency, tidak keluar rumah. Kecuali harus ke rumah sakit. Ya. Itu pun dengan protokol. Saya kira semua rumah sakit protokol kesehatannya ketat sekali, sehingga kemungkinan kita tertular kecil. Yang bahaya kalau kita pulang. Ya. Karena kemungkinan di rambut kita, di kulit kita, di pakaian kita, di alas sepatu kita, alas kaki kita, di situ kita bawa virus ke rumah. Waspada. Ya. Oke, slide. Nah, bagaimana supaya kita sehat? Tadi kita udah bicara tentang COVID. Ya. Supaya kita sehat, sebetulnya kalau saya tanya sama orang-orang yang sudah lansia, Pak, Ibu, apa sih rahasianya kok bisa berumur panjang dan sehat? Ya. Dia bilang, saya hidupnya tertib dan teratur. Dan semua seragam, jawabannya selalu begitu. Saya pikir secara ilmu kedokteran memang betul. Ya. Jadi tubuh kita pun organ-organnya seperti mesin mobil. Ya. Perlu dirawat, ya. Jangan terlalu capek, jangan terlalu diforsir. Ya. Kita hidup tertib teratur itu berarti kita efisien, efektif memakai organ tubuh kita. Artinya kalau kita makan, ya diatur, kita makan jam 7, ya jamnya selalu tepat. Kita teratur tertib itu dalam hal jadwal. Jadwal makannya selalu teratur, tetap. Jadwal tidurnya begitu, jadwal kerja begitu, jadwal istirahat begitu, jadwal berolahraga begitu, beraktivitas begitu. Kalau itu semua diatur dengan tepat, ya, dengan teratur, tertib, saya kira tubuh kita efektif, efisien, tidak cepat rusak. Kalau mobil juga begitu. Kalau kita pakai terus-menerus, nggak ada istirahatnya, kan cepat rusak. Jadi usahakan kalau kita makan ya tepat jadwal. Biasa sarapan jam 7 teng makan. Jam 1 siang, makan siang. Jam 7 malam, makan malam. Misalnya begitu. Terserah kita mau jam berapa. Tapi jamnya selalu tepat. Jadi tubuh itu sudah terbiasa. Tidur pun begitu. Tidur jam 9 ya jam 9. Jadi kalau sudah dibiasakan begitu, itu kunci pertama, ya, kunci pertama supaya kita lebih sehat dan panjang umur. Dengarkan suara tubuh. Ya ini saya dulu di seminar Sehat Itu Murah saya pernah bicarakan. Dengarkan suara tubuh. Artinya apa? Jadi kalau kita merasa dada kita sakit, kita jangan abaikan. Mungkin jantung kita sedang bermasalah. Dengarkan. Jadi dada sakit mungkin itu jeritan dari jantung. Kita dengarkan, kita lapor, kita bicara, konsultasi dengan dokter, dok tolong dilihat. Kemungkinan jantung memang bermasalah. Ketika pada saat masih awal kita periksa, biasanya masalahnya bisa dengan mudah dan murah diselesaikan. Tapi kalau kita abaikan berulang-ulang, sakit dada, kita biarkan, nah, penyakitnya, masalahnya, itu sudah semakin berat sehingga lebih susah diobati atau mungkin sudah komplikasi. Kalau perut kita sering mules, dengarkan. Mungkin usus kita sedang menjerit. Ya. Kalau kepala kita sering sakit, dengarkan. Mungkin otak kita sedang menjerit. Ya. Jadi alangkah bijaksananya kalau kita selalu mendengarkan apapun keluhan tubuh. Sering pegel, ya.
sakit kepala, mules, mual, dan sebagainya. Dengarkan semua itu. Nah, ciptakan bugar total. Jadi sehat yang betul-betul sehat itu kan saya sudah sampaikan ketika ceramah Sehat Itu Murah 2016 lalu, bukan saja badan dan jiwa, ya, tapi juga sehat secara sosial, sehat secara spiritualitas. Jadi 4 ini sehat, baru betul-betul bugar total. Sehat badannya, sehat jiwanya, sehat secara sosial, dan sehat secara spiritual. Ya. Slide berikut. Nah, semakin bertambah umur, ya, itu daya tahan tubuh kita tahu bahwa tubuh kita dilindungi oleh sistem imun, sistem kekebalan tubuh. Dari kita lahir, kita bawa dari ibu, ya, sampai kita mengakhiri hidup, itu kita dilindungi oleh sistem ini, sistem kekebalan tubuh. Tapi sistem kekebalan tubuh ini semakin menurun. Itu makanya kanker misalnya, itu lebih banyak pada usia-usia lanjut. Karena pada usia lanjut, kekebalan tubuh, antara lain sebabnya kekebalan tubuh menurun. Nah, supaya tidak terlalu menurun, kita bisa rawat, kita bisa hambat, kita bisa perlamban, atau mudah-mudahan kita bisa tingkatkan. Jadi, bagaimana meningkatkan ini? Pertama tadi saya sudah sebut, hidup tertib, teratur. Ya. Sebetulnya banyak faktor yang membuat daya tahan tubuh kita menurun, termasuk tadi saya sebut, ya, kesehatan bukan badan saja, tapi emosi. Jadi kalau pikiran kita negatif, kita dengki, kita iri, kita merasa cemas, kita merasa sedih, ya, pikiran-pikiran emosi negatif itu menghambat atau setidaknya membuat sistem kekebalan kita ini agak terganggu, termasuk faktor stres. Jadi stres ini besar, nanti pada slide berikutnya saya akan bicara banyak tentang stres. Termasuk juga penyakit penurunan kekebalan tubuh, itu memang sudah menjadi bagian dari sistem kekebalan yang menurun, kurang gizi, ya, dan hidup tidak teratur. Nanti kita akan bicara sebetulnya gizi yang seperti apa yang kita butuhkan pada kelompok lansia. Slide. Nah, mempertahankan daya tahan tubuh itu perlu menu harian sehat yang lengkap. Sekali lagi saya sampaikan, orang semakin bertambah umur, mencoba makanan semakin sedikit, semakin dikurangi. Itu betul. Porsi makan dikurangi, betul. Tapi kecukupan lauk pauk itu jangan ikut dikurangi. Sekali lagi, lauk pauk harus tetap serba lengkap, serba ada. Saya harus sampaikan makanan yang menyehatkan itu, menu yang menyehatkan itu, menu yang segala ada. Jadi artinya apa? Silahkan menjadi pemakan segala. Semua boleh dimakan, kecuali kulit duren. Ya, jadi semua. Tuhan sudah sediakan di bumi, Tuhan sudah berikan semua, kita nikmati tanpa ada kecuali. Nah, kesalahan orang, persepsi yang salah, orang takut makan lemak, takut makan kolesterol, takut makan gula, takut makan garam, serba takut, itu justru melemahkan, termasuk juga melemahkan kekebalan tubuh. Selain itu adalah emosi, ya, jiwa kita bahagia tidak, cintanya cukup, mensyukuri hidup, menjaga daya tahan tubuh. Jadi jiwa yang berpikir positif, jiwa yang optimis, ya, yang tidak pesimis, tidak sedih, tidak depresi, dan merasa bersyukur, itu ternyata besar pengaruhnya terhadap kekebalan tubuh. Pikiran negatif merusak sel tubuh. Ini terbukti secara ilmiah, ya, karena proses entrofi di dalam sel, pembusukan, kehancuran terjadi lebih cepat. Sebaliknya kalau kita pikiran positif, termasuk kesembuhan dengan doa, kesembuhan doa itu artinya kita pikiran positif, kita optimis. Orang dengan kanker, dengan penyakit yang tidak sukar sembuh, dengan pikiran positif, saya yakin Tuhan menolong, saya optimis, itu membantu. Ya. Jadi kekebalan tubuh itu dipengaruhi oleh apa yang kita pikirkan. Pikiran positif memelihara sel tubuh, proses entropi, ya, reparasi, regenerasi, dan bongkar.
Proses di dalam tubuh sintropi dan entropi yang merusak dan yang menumbuhkan itu ditentukan oleh sikap hidup kita. Jadi sekali lagi kita orang beriman bukan saja hanya berpikir ke atas, tapi berpikir dengan hidup dengan sesama. Ya. Banyak sekali ya kita belajar dari pengalaman hidup, ya kita merasa iri, dengki dan sebagainya. Itu harus hilang. Karena itu berpengaruh dan merugikan pada diri kita sendiri. Termasuk mengganggu sistem kekebalan tubuh. Ya, slide. Nah, faktor gaya hidup, ya gaya hidup menentukan. Ya. Yang penting bahwa gaya hidup harus seimbang dunia akhirat. Ya. Dunia apa? Kita harus makan yang benar. Jadi sebagian kelemahan atau kekurangan yang dialami oleh orang-orang modern sekarang ini, yang kita makan salah. Cara kita memilih menu salah. Apalagi sekarang masyarakat diganggu oleh macam-macam informasi yang belum tentu semuanya benar. Saya merasa prihatin karena beredar di grup WA grup ya, cara-cara menyehatkan dengan makan bawang putih, dengan air jeruk dan apa-apa yang tidak semuanya tidak masuk akal sehat kedokteran. Jangan cepat-cepat percaya. Ya. Makan yang benar itu makanan yang lengkap. Nggak cukup satu macam. Orang Indonesia makan satu macam, nasi soto, nasi gado-gado, nasi ketoprak, nggak cukup. Ya, harus 4-5 macam. Supaya apa? Supaya 45 zat gizi terpenuhi. Tubuh kita memerlukan 45 nutrien atau zat gizi. Ya. Jadi sekali lagi, makanan itu harus diperhatikan. Semakin bertambah umur, nasinya dikurangi, tapi lauk pauknya jangan dikurangi, bahkan harus semakin lengkap. Tidak boleh kurang gerak. Ya, masalahnya orang semakin tua semakin malas, semakin punya kelemahan, takut jatuh dan sebagainya. Tapi kodrat tubuh kita harus bergerak. Kalau tidak mau bergerak keluar, kita di rumah lakukan sesuatu, menyapu, berkebun, ya, membersihkan kendaraan dan sebagainya. Tapi yang saya sarankan, yang sarankan adalah tetap berjalan kaki tergopoh-gopoh. Jalan kaki tergopoh-gopoh ini konsep gerak badan olahraga lansia. Ini paling menyehatkan. Karena sudah terbukti Cooper, ini saran dari Cooper ya. Cooper yang menganjurkan aerobics. Jadi tidak sekedar jalan kaki, tapi harus jalan kaki secepat kita bisa. Indikatornya apa? Bukan keringat, salah. Kalau olahraga cari keringat, salah. Indikatornya adalah degup jantung kita sesuai dengan umur. Gimana menghitungnya? 220 dikurangi umur kita. Saya misalnya 220 kurangi 72. Saya 72 tahun, 148. 60% dari 148, saya sekitar 90-an, degup jantung saya dalam 1 menit itu sudah cukup bernilai aerobics. Jadi Anda, Bapak, Ibu, Saudara bisa hitung sendiri berapa degup jantung yang bisa mencapai aerobics untuk Anda. Sesuai dengan umur. Sekali lagi 220 dikurangi umur kita, 60% tercapai degup jantung per menit itu aerobics. Apapun olahraganya. Ya, tapi biasanya dengan jalan kaki cepat itu tercapai aerobics. Ya. Dengan catatan mereka yang ada masalah jantung, yang ketika jalan cepat sakit dadanya atau sesak nafas, jangan dilanjutkan. Mereka yang ada masalah di lutut, ya, sakit selama melakukan jalan cepat, dihentikan. Ya. Jadi setiap melakukan jalan cepat ada gangguan pada tubuh, hentikan. Jadi harus pilih yang lain. Pilih yang lain apa? Mungkin berenang. Ya, tidak harus menapak. Yang pasti tidak boleh jogging, tidak boleh lari, tidak boleh lompat-lompat. Ya, oke. Karena sering ya. Jadi saya katakan tadi jangan abaikan stres. Karena stresor bagaimanapun itu mengganggu ya, terutama untuk lansia, itu mengganggu kekebalan tubuh.
Berjemur matahari saya kira perlu. Kita cukup makan kalsium, cukup vitamin D, tapi tidak berjemur. Dok, maaf dok, suaranya ke mute dok. Ya, oke. Sampai di mana tadi? Olahraga ya. Olahraga juga tidak boleh. Kedengaran sekarang? Kedengaran? Kedengaran? Iya kedengaran dok. Oke. Ya, jelas. Kedengaran. Sekarang olahraga. Olahraga tidak boleh juga berlebihan. Cukup 50 menit jalan kaki tergopoh-gopoh seminggu 5 kali, 6 kali. Yang penting rutinnya, bukan berlebihannya. Ada orang ikut gym, ya, ikut gym bayar mahal, ya. Jadi satu hari bisa 2-3 jam, salah. Jadi tidak perlu sebegitu lama, cukup 50 menit, tapi rutin. Ya, yang penting rutin. Tidak boleh lagi lompat-lompat, jogging, lari, tidak boleh lagi untuk lansia. Karena akan merusak lutut dan pinggang. Kosmetik, hati-hati dengan kosmetik. Ya, Maaf dok. Ya, Maaf, dok. Ya. Jalan tergopoh-gopoh yang dimaksud gimana dok? Jalan secepat kita bisa. Jalan secepat kita bisa. Biasanya speednya 6 km. 6 km kecepatannya kira-kira seperti orang naik sepeda pelan. Saya sudah lakukan itu 35 tahun lebih. Saya hanya lakukan itu dan setiap seminar mereka sudah lakukan itu dan mereka memberikan testimoni ternyata membuat semua segar. Yang hipertensi ringan hilang, yang diabetes ringan hilang. Semua keluhan itu hilang. Dan ini bukan kata saya ya, ini kata Cooper yang menemukan aerobics. Jadi olahraga yang cocok untuk lansia itu jalan kaki tergopoh-gopoh. Bahasa asingnya brisk walking. Jalan kaki tergesa-gesa secepat kita bisa. Itu menghasilkan aerobics. Kita hitung degup jantungnya kalau mau. Ya hitungnya tadi saya bilang 220 dikurangi umur kita, hasilnya itu 60%-nya saja tercapai, kita sudah aerobics. Apapun yang dilakukan, mau jalan tergopoh-gopoh, mau berenang, mau olahraga lain, asal tidak lompat-lompat, ya, tidak badminton, tidak tenis, tidak voli, ya, tidak lari, tidak jogging, itu aerobics. Jadi yang dikejar aerobics ya, bukan cari keringat, salah. Makan sate aja berkeringat, tapi kan tidak aerobics. Oke, terus tapi tolong juga untuk bapak-bapak ibu-ibu tolong diperhatikan. Masalahnya banyak jalanan di tempat kita tuh banyak polisi tidur. Sebagai contoh yang paling gampang, di depan gereja kita itu ada polisi tidur. Itu sering tuh membuat kita tersandung kalau jalannya nggak diperhatikan. Jadi walaupun jalan tergopoh-gopoh tetap harus diperhatikan. Itu satu. Terus kedua, dok, mohon maaf sebelumnya. Tadi dokter bilang 220 potong umur kali 60%. Ya, minimal. Itu masih ada absen, spasi nggak? Ada spasi untuk plus minusnya nggak dok? Karena kalau saya hitung-hitung kan, kita ambil contohnya saya 220 dipotong umur sama 58 sama dengan 162. Dikali 60%-nya hanya sekitar 97. Ya. Sedangkan saya kalau melakukan olahraga atau treadmill, paling nggak detak nadi saya kira-kira mau 110 dok. 110. Oh ya, enggak apa-apa. Itu kan minimal. Itu minimal. You bisa sampai 80% lebih baik. Kan minimal 60%. Oh, 80% dari you sampai 80% it's okay. Itu kan yang terbaik. Jadi tidak usah 80% pun, 60% sudah cukup. Oh, minimal 60%. Minimal 60%. Ya. Patokan yang baku gitu. Tidak. Oke, terima kasih dok. Ya. Satu lagi dok, mohon maaf ya. Juga yang tadi sebetulnya dokter harus jelaskan, tapi saya tadi masih di jalan belum bisa bertanya. Masalah tidur yang cukup untuk lansia. Mohon maaf ibu-ibu, bapak-bapak yang di sini jangan ada yang tersinggung. Karena ada nih beberapa lansia kita nih jam 12 malam masih selamat malam.
tapi jam 2 pagi sudah selamat pagi lagi, Dok. Tolong Ya. dokter kasih nasihat tanda kutip. Terima Ya. kasih. Ya, sebetulnya ada slide nanti soal tidur ya. Tapi ya sebelum lupa saya jawab saja. Tidur itu bukan lamanya yang penting, bukan durasinya, tapi kualitasnya. Ya. Bahwa setiap orang individual, bersifat individual. Ada orang tidur cukup 5 jam. Artinya tidur cukup berkualitas. Ketika dia bangun, dia merasa segar, merasa enak. Tapi ada orang yang tidurnya lama, ada yang mungkin 8 jam, ada yang 10 jam, tapi begitu bangun, dia merasa tidak bugar, itu tidak berkualitas, walaupun udah 8 jam, 10 jam. Jadi yang penting kualitasnya. Bahwa tidur itu akan berkualitas kalau kita tahu orang selama tidur itu mengalami ada yang namanya fase REM, REM, Rapid Eye Movement, dan fase non-REM. Nah, tidur yang berkualitas sepanjang tidur malam itu melewati 4 kali fase REM, fase Rapid Eye Movement. Tandanya apa? Tandanya kalau kita lihat anak kecil tidur, itu matanya bergetar, kelopak matanya. Nah, itu lelap. Tidur yang ketika itu lelap. Tapi ada orang-orang tertentu yang terganggu sehingga tidak melewati fase REM. Orang ini gampang terbangun. Ya, orang ini gampang dengar suara sedikit saja terbangun. Itu artinya dia tidurnya tidak melalui fase yang 4 kali itu REM, Rapid Eye Movement. Ini ada masalah ya. Dan sekarang ada klinik gangguan tidur loh, yang saya tahu di Kemayoran, di klinik rumah sakit Mitra Kemayoran. Itu ada direkam ya. Selama kita tidur direkam, mau tahu gangguannya di mana. Jadi sekali lagi intinya bahwa tidur yang berkualitas itu yang harus kita kejar. Bagaimana orang bisa tidur berkualitas kalau hidup fisiknya sehat, cukup olahraga, menu makan hariannya berkualitas, ya, hidupnya tertib teratur. Orang ada masalah, ya, itu susah tidur, berarti ada gangguan. Walaupun fisiknya sehat, tapi banyak pikiran, bisnisnya terganggu, ada masalah lain, itu juga terganggu tidur. Jadi sekali lagi, orang yang sehat, jiwanya, badannya, sosial, spiritualnya sehat, tidurnya bagus. Bahwa tidurnya bagus itu, fase REM-nya terlampaui 4-5 kali. Dan pada fase REM itu orang bermimpi. Jadi kalau orang tidak pernah bermimpi, mungkin fase REM-nya tidak pernah terlampaui. Jadi sekali lagi, mungkin 5 jam cukup pada orang tertentu. Asal dia waktu bangun segar. Asal dia tidurnya lelap. Asal dia pernah mimpi. Ya, itu tentang tidur. Nanti kita bahas lagi, ada di slide berikut. Oke, lanjut. Elektronik, kegemukan. Hati-hati dengan gemuk. Perlu menjadi pemakan segala. Tadi di awal saya sampaikan bahwa sebaiknya Tuhan sudah berikan di bumi ini apapun, ya, itu kita nikmati. Semua yang ada, makanan, buah, sayur. Ya. Yang penting, jadi pertimbangan adalah kalau ada yang alami, jangan pilih yang buatan. Gula pasir itu buatan. Madu itu alami. Kita pilih madu. Nanti saya akan jelaskan gula pasir itu jahat. Kalau bisa, tidak makan lagi gula pasir. Kalau ada nugget, ada jamur, kita pilih jamur. Karena jamur itu alam. Nugget itu diolah. Sekarang WHO mungkin sudah 3-4 tahun lalu melarang orang di dunia untuk makan daging olahan. Ingat, kita di kota besar, kita cenderung pilih daging olahan. Ya, sosis, burger, ham, ya, semua yang diolah nugget. Itu ada bahan kimia masuk di situ. Jadi tubuh orang sekarang dibanding zaman nenek moyang kita, itu sudah banyak tercemar oleh bahan kimia. Dan bahan kimia yang jadi food additive, tambahan zat dalam makanan, itu yang merusak badan kita. Itu yang menjadikan banyak penyakit metabolik sekarang. Ya. Jadi orang terganggu fisiknya karena menerima zat-zat yang tidak akrab dengan tubuh. Sel-sel tubuh kita
merasa asing dimasuki oleh bahan-bahan kimia yang tidak akrab, ya, bahan-bahan asing. Jadi sekali lagi, jadi sebetulnya semua yang ada dengan pertimbangan pilih yang alami. Kalau ada ikan laut dibandingkan ikan budidaya, kita pilih ikan laut. Karena ikan laut alam. Ikan budidaya dipelihara, artinya pakannya itu campur tangan manusia. Ayam broiler dengan ayam kampung, kita pilih ayam kampung, karena ayam kampung makannya alam. Itu makanya ayam kampung lebih mahal, tapi lebih menyehatkan. Hal kedua adalah persepsi diet yang keliru. Ini sering terjadi. Dok, saya takut makan minyak, nanti kolesterol. Saya takut makan gula, nanti kencing manis. Saya takut makan garam, saya takut segala macam. Ya, saya takut makan durian, saya takut makan kambing, saya takut. Salah. Semua harus dihapus. Dunia kedokteran sudah menghapus ya semua itu. Dan orang justru yang persepsi diet yang keliru ini yang tidak sehat. Mohon maaf, ada yang vegetarian. Vegetarian tidak sepenuhnya sehat. Bahwa vegetarian menyehatkan, ya. Itu adalah contoh ekstrim dari orang yang kelebihan makan yang tidak proporsional. Jadi menu yang menyehatkan itu menu yang seimbang. Dalam dunia kedokteran dibilang balance diet. Yang seimbang itu apa? Nasinya 60%, karbohidratnya 60%. Proteinnya 25%, lemaknya 15%. Itu yang disebut menu seimbang. Bapak Ibu jangan terkecoh, jangan diganggu, jangan dirongrong, jangan terpengaruh oleh yang banyak beredar. Beredar di mana-mana menu keto, ya. Ketofastosis. Jangan makan karbohidrat, makan aja daging semua. Salah. Supaya kurus, betul kurus. Tapi jangan dilihat hasilnya. Untuk kurus orang tidak makan seminggu juga kurus, tapi aman tidak buat tubuh. Diet keto itu aman atau tidak? Itu kan seperti orang kencing manis. Orang dibuat seperti orang penyakit kencing manis, tidak makan karbohidrat. Karbohidratnya tidak dipakai. Nah itu kan jelas keliru. Jadi dunia kedokteran bukan hanya melihat khasiatnya, tapi juga dipertimbangkan apakah aman untuk tubuh. Kalau cara itu tidak aman, tidak boleh dipakai. Nah, jangan takut kolesterol, betul. 5 tahun lalu WHO sudah mengumumkan kolesterol yang kita makan, sekali lagi, kolesterol yang kita makan tidak berpengaruh terhadap tingginya nilai kolesterol darah. Tolong dicatat. Bahwa kolesterol darah tidak boleh tinggi, betul. Harus diusahakan tetap normal. Tidak boleh lebih dari normal. Tapi bahwa yang kita makan, apakah cumi, udang, kepiting, ya semua yang kandungan kolesterolnya tinggi, otak, jeroan, itu tidak berpengaruh terhadap nilai kolesterol dalam darah. Jadi selama 50 tahun, ternyata itu keliru. Silakan bebas makan, asal tidak berlebihan. Kenapa bisa begitu? Itu karena kolesterol itu diproduksi oleh liver, oleh hati. Hampir 90% yang produksi kolesterol itu hati. 10% peran makanan. Kalau kita makan kolesterol yang banyak, hati produksinya turun. Kalau kita makan kolesterolnya sedikit, hati produksinya naik. Jadi selalu nilai kolesterol itu dalam batas normal. Ya, jadi jangan takut makan lemak, dietnya paupnya tetap. Saya mau tunjukkan gigi geligi manusia. Ini gambar di bawah. Gigi geligi manusia dengan simpanse sama 32. Ada 4 taring, 2 taring di atas, 2 taring di bawah. Taring ini menunjukkan makan daging. Jumlah gigi 32, taringnya 4 dibagi 30, 1/8 porsi makan daging. Tuhan sudah tunjukkan, gigi kamu taringnya 4. Makan daging kamu 1/8. Tapi orang sekarang makan dagingnya beef stick 3 ons, lebih dari 1/8. Jadi makan daging itu cukup 1 potong kecil, ya. 1 potong kecil, itu cukup 1/8 dari porsi. Nah, kesalahan ekstrim orang makan beef stick
Beef stick itu makanan yang salah, bukan menu seimbang. Menu seimbang itu proteinnya 25%. Gigi seri itu untuk makan buah, menggerogoti buah seperti kerak. Jadi makan buah harus lebih banyak. Geraham untuk menggigit biji-biji, ya, makan nasi, biji dan macam-macam. Jadi 60% itu geraham, ya. 25% itu daging, yang lainnya buah-buahan. Anda dokternya hilang ya? Kayaknya ini ya. Putus ya Masih kayaknya ya? dicek nih, apa ada nggak ya Bu Pur dokternya? Suaranya terputus. Iya, Tapi memang. dokternya atau keluar ya? Nggak ada, Bu. Saya cari nggak ada. Yang ada ya, mungkin koneksinya kali. Jadi mungkin Iya. keluar dulu baru Iya. nanti masuk lagi. Iya. Disconnect. Gangguan koneksi mungkin. Coba Pak Willy hubungin Pak dokter itu dokternya. Ini suara dokternya kok bisa hilang? Kenapa ya? Iya, memang bukannya hilang. Koneksinya terputus, ya. Bu Bandi. Sabar ya Bapak Ibu. Ya. Mungkin internetnya dokter terganggu nih. Jadi Ada tetap gangguan. aja ada gangguan. Tadi Mudah-mudahan bisa masuk lagi. Iya, kita hubungin dokternya dulu ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu, untuk sementara dokternya lagi dihubungi dulu. Ada Iya, gangguan Bu. sedikit. Iya. Mungkin koneksi internetnya terganggu. Iya, karena namanya hilang. Ya. Ayo Bu Pur, sambil nunggu Bu Pur nyanyi hari ini kurasa bahagia. Ya, nyanyi sama-sama lah. Iya, boleh. Nggak usah pakai musik ya. Nggak usah. Ya, nggak usah. Ya. 1, 2, 3. Hari ini Kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Terserah. Tuhan Yesus bersatukan kita
tanpa memandang antara kita bergandengan tangan dalam kasih. Ya, dokternya sudah bergabung kembali ya, Bu. Oh, udah ya? Oh, baik. Ya. Baik, silakan dokter. Silakan. Yang lain tolong di-mute ya. Oh, dokter masih di mute ya? Mikrofonnya belum nyala. Ya, saya udah hubungin dokternya, saya udah telepon dokternya, memang terputus dari pihak dokter. Oke. Ya. Terdengar? Sudah? Sudah terdengar, dokter. Sudah. Oke. Jadi makanan orang modern itu makanan yang semakin salah. Karena makanan itu diciptakan tidak sesuai dengan kodrat yang diminta oleh tubuh. Yang paling sesuai adalah makanan nenek moyang kita. Yang benar itu nasi 1 piring, lauk pauk, tempe, tahu, ikan, sayur lodeh, sayur asam. Jadi menu nenek moyang kita itu yang tepat, yang sesuai dengan tubuh. Maka zaman nenek moyang kita, kanker itu semakin sedikit. Sedikit sekali, tapi sekarang semakin berkembang karena yang kita makan salah. Faktor nomor 1 kenapa kita kena kanker, itu yang kita makan salah. Sekali lagi, yang kita makan salah. Ada food aditif, pengawet, pewarna, penyedap, pemanis buatan. Itu semua mengacaukan metabolisme tubuh sehingga sel kanker mudah sekali tumbuh. Ya. Jadi sekali lagi, perhatikan makanan kita. Termasuk juga soal kekebalan itu dipengaruhi oleh apa yang kita makan. Slide. Nah, persepsi diet yang menyesatkan ya tadi sudah saya sampaikan ya. Ini lebih detail lagi. Ya, jadi gigi kita sudah ditunjukkan oleh Tuhan, susunan gigi kita sesuai dengan simpanse. Simpanse mengikuti kodratnya, simpanse sehat, manusia tidak mengikuti kodrat, tapi melawan kodratnya sehingga manusia banyak yang sakit. Slide. Slide. Ya. Persepsi yang salah tentang makan, itu kita sebut ortoreksia nervosa. Jadi saya ketemu di gereja di GKI Pondok Indah, misalnya, itu ada ibu jaksa yang persepsinya salah. Dia takut makan lemak, takut makan daging, takut makan macam-macam gula, garam, dan sebagainya. Dia masuk ICU. Masuk ICU kenapa? Kenapa? Karena semua menurun. Gulanya turun, tensinya turun, semua turun. Itu karena persepsi yang salah. Vegetarian juga begitu. Kalau kita perhatikan orang yang vegetarian, tidak makan daging, ikan, dan sebagainya, itu lebih cepat tua. Karena memang tubuhnya kekurangan zat gizi. Kita tahu zat gizi itu harus lengkap 45 macam. Ambil contoh gambar yang kiri 51 tahun, yang kanan 51 tahun. Yang kiri ini makannya serba takut, ya. Yang kanan lebih segar bugar. Jadi artinya kita lihat kalau orang itu pemakan segala, itu lebih kelihatan sehat karena tercukupi semua nutrien, semua zat gizi yang dibutuhkan tubuh terpenuhi. Slide. Nah, yang paling penting dengan bertambahnya umur dan sistem kekebalan adalah asam amino. Protein itu disusun oleh asam amino. Protein macam-macam. Semakin lengkap asam aminonya, ada 9, ya, semakin bagus, semakin bernilai proteinnya. Nah, protein yang paling bernilai adalah telur. Telur Tuhan ciptakan karena telur mengandung asam amino yang esensial, yang paling lengkap. Jadi tubuh kita memerlukan asam amino esensial, mulai dari otak, mata, hidung, semua, hati, jantung, ya, kelenjar hormon, otot, pembuluh darah, tulang, semua butuh asam amino esensial. Nah, yang paling lengkap di alam, asam amino esensial itu ada di telur. Sekurang-kurangnya kita makan telur sehari 1, sekurang-kurangnya. Dan sekali lagi saya katakan, dulu kita menganggap telur itu musuh kita, makanan yang harus dijauhi. Sekarang ternyata tidak. Ya. Selain dia tidak menimbulkan
meninggikan kolesterol dalam darah, dia diperlukan oleh tubuh. Ya, slide. Nah, kita tahu orang modern makanannya terbatas. Variasi menunya terbatas. Ya. Suaranya tidak terdengar lagi ya, dokter? Suara terputus. Ya, coba slide-nya tolong diklik. Oh, oke. Ya, menu harian instan mono diet tidak mencukupi kebutuhan tubuh. Ya, kita tahu cara kita makan mono diet, nasi gado-gado, nasi soto, nasi ketoprak, ya itu nggak cukup. Kita harus 4-5 macam. Nah, kalau kita dari dulu bertahun-tahun begitu, pasti tubuh kita ada yang kurang. Yang kurang itu yang menimbulkan keluhan misalnya cepat capek, cepat lemas, ya, cepat ya macam-macam lah. Jadi gangguan kekurangan gizi orang modern bukan kurang gizi, kurang makan, ya makan kita cukup porsinya, tapi keanekaragamannya yang tidak cukup sehingga orang modern bukan saja di Indonesia, di negara sedang maju, sudah maju pun begitu di Barat ya orang-orangnya besar-besar, orangnya gemuk-gemuk, tapi kalau diperiksa darahnya kurang vitamin A, kurang kalsium, kurang banyak mineral dan sebagainya karena apa yang dia makan tidak lengkap. Jadi untuk melengkapi itu kita perlu suplemen. Suplemennya itu multivitamin. Saya minum multivitamin, minum vitamin, mineral ada 7 macam setiap hari sudah lebih 30 tahun. Ya karena saya yakin apa yang saya makan tiap hari, walaupun saya usahakan lengkap, mesti ada yang kurang. Karena kita butuh 45 macam nutrien, vitamin dan mineral. Satu aja kurang yang esensial. Ya. Jadi ada vitamin esensial, ada asam amino esensial, ada lemak esensial. Tubuh kita pasti terganggu. Ya. Karena yang esensial ini harus ada, karena tidak bisa dibuat oleh tubuh. Coba klik lagi, tolong slide-nya. Berikut. Ya, menu fast food, junk food, itu sudah menu yang tidak berkualitas karena cara olahnya, ya, cara mengolahnya itu sudah menyimpang dari ketentuan kesehatan. Ya. Jadi artinya sudah sebagian besar hilang zat gizinya. Ya, berikut. Gemuk tapi kurang gizi, ini yang terjadi di dunia sekarang. Hidden hunger. Ya. Orangnya kelihatannya besar, gemuk, tapi kalau diperiksa darahnya kok kurang, ada kurangnya. Karena yang dia makan tidak memadai. Yang dia makan tidak mencukupi, tidak cukup lengkap. Slide. Banyak penyakit kurang gizi orang modern, ya seperti itu. Ya. Sering pegal, sering capek, ya. Itu mungkin sebab. Makanya perlu suplemen. Jadi kalau orang yang tadinya banyak keluhan pegal, capek, cepat letih, dan sebagainya, dengan diberi suplemen yang macam-macam itu, saya minum 7 macam, dan semua hilang, itu pembuktian terbalik bahwa selama ini tubuhnya kekurangan salah satu atau lebih nutrien. Ya, berikut. Sebagai antioksidan penawar radikal bebas. Di antara yang 7 macam itu saya minum vitamin C dan vitamin E. 2 ini sebagai sumber antioksidan. Karena apa? Orang sekarang musuhnya itu radikal bebas. Dibandingkan dulu, nenek moyang kita radikal bebasnya sudah kurang. Kenapa? Polusi udara. Udara berpolusi dari asap, dari gas, dari zat kimia, air yang kita minum, ya, makanan yang kita makan, itu banyak sekali terkandung tercemar oleh radikal bebas. Radikal bebas banyak pengaruhnya terhadap kejadian kanker, kejadian serangan jantung, kejadian stroke. Maka itu tubuh harus melawan, menetralisir dengan antioksidan. Jadi sekarang orang jadi populer harus cukup antioksidan. Dari vitamin yang ada, vitamin C dan vitamin E itu merupakan senjata untuk melawan radikal bebas. Kita tidak bisa menghindar kehidupan ini, udara yang kita hirup, air yang kita minum, ya, makanan, obat, dan segala macam, itu sumber radikal bebas. Kita nggak bisa menghindar, jadi satu cara kita melindungi, membentengi tubuh kita dengan antioksidan. Oke, slide. Ya, bahaya kurang tidur, itu yang saya sebut tadi. Ya. Jadi racun dalam tubuh, interleukin, ya, itu yang 6, dan tumor necrosis faktor, ya, yang tumor yang mencetuskan kanker, ya, C-reaktif protein meningkat kalau orang kurang tidur.
Ini semua membahayakan, menimbulkan peradangan dan sebagainya. Proses detox ya, menetralisir racun dalam tubuh tidak berlangsung tuntas. Kita tahu proses detoksifikasi alamiah, meredakan, menetralisir racun yang ada dalam, kita tahu yang kita makan ya, semua metabolisme itu menghasilkan zat-zat gas buang, ya, zat-zat yang tidak dipakai itu perlu dinetralisir ya, didetoksifikasi. Itu berlangsung selama kita tidur. Misalnya pukul 12 itu detoks paru-paru. Kita mengeluarkan lendir-lendir yang tidak terpakai, yang harus dikeluarkan, maka terbatuk-batuk. Batuk itu mengeluarkan lendir, itu proses detoks alamiah. Jam 1 misalnya, hati kita detoks, empedu kita bekerja. Sehingga terjadi metabolisme dan sebagainya, sehingga proses detoks dari hati terjadi. Detoks limpa berlangsung, ya, sehingga akhirnya detoks usus. Ketika subuh kita pengen buang air. Ketika subuh kita pengen kencing, detoks dari ginjal. Jadi proses mekanisme tubuh, organ tubuh mengeluarkan racunnya, itu kita sebut detoksifikasi alamiah. Nah, kalau tidur tidak berlangsung normal, detoksifikasi pengeluaran racun tubuh itu tidak berlangsung tuntas. Maka terjadi gangguan penumpukan racun-racun yang mestinya dibuang oleh tubuh. Kekurangan tidur non-REM, tadi saya katakan tidur itu non-REM dan REM. Yang bikin kita nyenyak ada REM. Ya. Yang non-REM itu lebih panjang. Tidur REM itu 4-5 kali selama tidur malam. Jadi kalau 4-5 kali tidak dilewati, tidur itu kurang berkualitas. Lebih lama, lebih panjang adalah tidur yang non-REM, non-rapid eye movement. Jadi sekali lagi, tidur yang berkualitas, tidur yang non-REM-nya cukup, dan tidur yang REM-nya cukup. Ya. Jadi kalau keduanya ini menurun, kalau non-REM menurun, imunitas tubuh juga akan menurun. Kekurangan tidur non-REM akan mengurangi imunitas tubuh. Nah, fase REM tidur kurang berkualitas. Jadi sekali lagi yang menentukan kualitas tidur adalah fase rapid eye movement. Jadi harus 4-5 kali, ya kira-kira sekitar 2 jam, ya, itu dilewati oleh fase rapid eye movement. Resiko kena kanker meningkat sebab T-sel menurun dan sistem kekebalan menurun. Ya. Jadi sekali lagi, resiko orang kena kanker juga dipengaruhi oleh cukup tidaknya tidur, berkualitas tidaknya tidur. Ya, slide. Nafas. Kita tanpa sadar, nafas kita pendek. Kalau kita tidak melakukan aktivitas fisik, nafas kita pendek. Sedangkan udara yang kita hirup di kota besar, itu oksigennya sudah tipis. Sudah kalah tercampur oleh cemaran, polusi, gas-gas kendaraan, gas-gas industri. Jadi artinya, udara yang kita hirup, oksigen yang kita hirup itu jauh di bawah kebutuhan. Maka kandungan oksigen dalam darah kita itu relatif lebih rendah dari kalau orang-orang di pedesaan, orang yang aktivitas fisiknya cukup. Kita lihat orang-orang pemetik teh, ya, wajahnya merah. Ya. Itu karena saturasi kecukupan oksigennya memadai. Kita di kota ini kelihatan pucet-pucet, ya, karena memang nafas kita pendek, apalagi kalau kita tidak melakukan aktivitas fisik, dan udara yang kita hirup juga sudah tipis oksigennya. Maka perlu usaha kita olah nafas. Tarik nafas sedalam mungkin, selama mungkin. Slide coba. Slide-nya di. Nah, zat oksigen harus beredar seluruh tubuh, ya. Jadi kita hirup dalam-dalam, kita tahan selama mungkin, seberapa kita bisa, kita lepaskan pelan-pelan. Lakukan 15 menit, kita rasanya lebih bugar, ya, karena kandungan oksigen yang kita hirup ditangkap oleh darah itu lebih banyak. Slide. Aliran darah harus deras, ya, selain kecukupan oksigen, harus deras dengan cara badan harus bergerak. Tadi latihan senam apapun, ya, saya tidak tahu itu jenisnya apa, pokoknya melakukan pergerakan begitu, itu menderaskan aliran darah. Kelemahan orang modern adalah darah di tubuhnya kurang deras.
Karena kurang deras, ya tidak mencapai ujung-ujung. Orang yang sering kesemutan, rasa kaku di ujung jari, karena memang aliran darahnya tidak sampai ke ujung-ujung. Kita tahu jari ini menerima darah ya sangat ujung. Kalau dia kurang deras, tidak sampai. Jadi rasanya kesemutan, kebas, dan sebagainya. Ya, slide. Pembuluh darah tidak boleh tersumbat. Ya. Jadi pembuluh darah kita tersumbat kalau ada sumbatan lemak yang kita sebut plak. Kalau itu terjadi di jantung menjadi serangan jantung koroner, kalau di otak menjadi stroke. Ya. Berikut. Paru-paru mengembang optimal. Dia akan mengembang optimal paru-paru kalau nafas yang kita tarik itu dalam. Kalau udara yang kita tarik itu cukup penuh. Maka itu nafas harus dalam, harus cepat, kalau kita melakukan aktivitas fisik. Oke, berikut. Zat gizi dan oksigen memberi makan seluruh tubuh. Jadi sumber makanan bagi sel tubuh, seluruh sel tubuh itu dari udara yang kita masuk, yaitu oksigen, dan makanan yang masuk dari mulut. Jadi sumber itu dari dua. Nah, oksigen yang kurang itu sangat sensitif diterima oleh jantung dan otak. Dua organ yang sangat sensitif kekurangan oksigen adalah jantung dan otak. Kalau ada sumbatan di salah satu cabang pembuluh koroner yang tersumbat, oksigen yang memberikan pasokan ke otot jantung yang diberi supply, diberi pasokan, itu akan mengalami kekurangan oksigen sehingga ototnya mati. Ya. Otot mati ini yang menimbulkan serangan infak. Infak itu artinya kematian otot. Sehingga serangan jantung terjadi kalau oksigennya berkurang. Oksigen berkurang kalau ada sumbatan. Oke, slide. Ya, nah sikap hidup positif, kebiasaan baik dapat mengubah gen, mengalahkan gen buruk. Ini ada teori dalam proses penuaan. Ya. Ada teori on dan off pada gen kita. Jadi gen ini juga bisa dipengaruhi oleh apa yang kita pikirkan dan rasakan. Ya. Teori on dan off. Yang mewarisi gen kanker, onkogen. Jadi kanker itu diwarisi. Jadi orang yang mewarisi sel kanker, onkogen, tidak perlu harus menjadi kanker kalau sikap hidupnya positif. Ya. Tidak dengki, tidak iri, tidak sedih, tidak dendam, tidak macam-macam. Itu berpengaruh terhadap gen warisan kankernya. Jadi sekali lagi mestinya kanker tidak perlu terjadi kalau sikap hidup kita positif. Ya. Berbuat baik, ya, ikhlas, bersyukur, dan sebagainya. Gen kanker dari satu generasi ke generasi berikutnya akan semakin melemah. Ya. Jadi akan semakin susut. Ya. Kalau tadinya gennya 10, setelah melewati beberapa generasi, tinggal satu gen yang diwarisi. Oke, berikut. Nah, ternyata yang mendapatkan Nobel tentang sistem kekebalan itu adalah dua sarjana dari Amerika dan dari Jepang. Dia dapat Nobel 2 tahun lalu, 2018. Dia menemukan bahwa kekebalan ini ya bisa dipakai untuk terapi, ya, khususnya untuk kanker. Jadi kanker yang sudah metastasis bisa dilawan ya, dengan pemberian imunoterapi, terapi kekebalan. Ya sekarang untuk COVID ya kita tahu ada serum, transfusi serum ya. Jadi terapi memberikan zat kekebalan pada orang yang sembuh COVID. Ya sama. Ya. Jadi prinsipnya sama. Jadi zat anti terhadap COVID dimasukkan ke tubuh pasien. Didapat dari orang yang sudah sembuh. Kita tahu orang itu sembuh, berarti kekebalan terhadap COVID-nya meningkat. Jadi dunia kedokteran pada abad ini itu fokus pada penemuan-penemuan baru tentang kekebalan tubuh. Ya, slide. Nah, kita tahu ada zat di alam itu yang tinggi bersifat meningkatkan kekebalan tubuh, beta glukan. Beta glukan ini banyak ditemukan dalam jamur. Jadi alangkah baiknya kalau kita mengonsumsi banyak jenis jamur. Saya pernah wisata ke Cina, itu ada satu desa yang restorannya menyajikan puluhan jenis jamur dalam satu masakan. Jadi
sekali lagi, kalau ada yang alami, jangan pilih yang buatan. Jangan pilih nugget, jangan pilih daging olahan, tapi pilih jamur. Jamur bagaimanapun itu lebih menyehatkan. Terutama jenis jamur tertentu yang beta-glukannya tinggi. Ini meningkatkan kekebalan tubuh. Slide. Nah, ini saya petik dari referensi bahwa kita tahu ada maitake ya. Jadi jamur maitake ini tinggi sekali kandungan beta-glukan. Jadi kalau kita mau meningkatkan kekebalan tubuh, bahkan konon dari literatur yang saya baca, dia bisa menyembuhkan, bukan saja meningkatkan itu, bisa menyembuhkan kanker dengan dosis tertentu. Jadi yang dikandung adalah beta-glukan. Ya, oke. Slide. Jangan takut makan telur, udang, kepiting, dan cumi. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa keliru selama 50 tahun dokter melarang pasien untuk makan yang tinggi kolesterol. Jadi sebetulnya itu salah ya, karena kolesterol yang kita makan tidak meninggikan kolesterol dalam darah. Bahwa kolesterol dalam darah yang tinggi harus diturunkan ya, tapi penyebabnya bukan karena kita makan. Penyebabnya hal lain. Kalau livernya, hatinya tidak sempurna metabolismenya. Kita butuh kolesterol untuk membran sel. Ya. Sel kita perlu dipelihara oleh kolesterol. Kita bikin hormon dari kolesterol. Kita bikin empedu dari kolesterol. Ya, vitamin D juga perlu kolesterol. Dan lapisan saraf juga perlu kolesterol. Begitu juga antioksidan. Jadi kolesterol punya manfaat yang banyak bagi tubuh. Jangan sampai kekurangan. Ya. USDA Amerika memberikan guidelines 2016 menghapus menu yang mengandung kolesterol sebagai menu berbahaya karena tidak berkorelasi dengan kadar serum kolesterol dalam darah. Yang bersifat aterogenik, ya, yang bersifat menimbulkan sumbatan, ya, plak pada pembuluh darah harus tetap dikendalikan, yaitu very low density lipoprotein. Jadi ini juga harus dimonitor terus ya, supaya dalam darah tidak tinggi. Kalau ini tinggi, tetap dia mencetuskan sumbatan pada pembuluh darah. Jadi kolesterol itu ada fraksi-fraksi. Ya. Ada HDL yang baik, ada LDL. LDL juga ada fraksi-fraksi. Ada intermediate, ada very low density. Yang jahat, lemak trans. Yang kita harus takuti justru adalah lemak trans. Kalau kita makan kue-kue, biskuit, ya, martabak dan sebagainya, itu pakai lemaknya lemak trans. Lemak trans ini dalam industri makanan. Maka itu saya sarankan ya sebaiknya tidak makan makanan industri yang pabrikan. Gulanya kita tidak jelas, lemaknya juga tidak jelas, pengawetnya tidak jelas, ya, food aditifnya tidak jelas. Ya. Jadi paling bagus adalah makan yang alami. Jadi orang-orang terkena kanker itu karena salahnya ya makan mengonsumsi ya ini zat warna, zat penyedap, ya, pengawet termasuk pemanis buatan. Oke, berikut. Nah, usia menua ternyata begini. Jadi belakangan kedapatan bahwa usia menua itu terjadi proses yang semakin mengganggu ya. Di antara semua itu kesimpulannya adalah bahwa tubuh orang yang semakin tua itu proses peradangannya menyeluruh. Jadi terjadi proses peradangan yang menyeluruh di seluruh tubuh dan itu yang mengganggu sel-sel tubuh kita, metabolisme tubuh kita. Nah, untuk meredam supaya proses peradangan tidak menyeluruh, itu dipakai zat-zat tertentu yang sekarang terkenal dengan kunir atau temulawak. Ya. Jadi kurkumin, kalau Bapak Ibu baca atau cari di Google, itu kurkumin itu mendunia. Sekarang orang dunia memperhatikan untuk makan kunyit. Ya. Kurkumin itu sudah dibuat kapsul, dibuat obat untuk meredam, ya, supaya proses peradangan tubuh tidak berlangsung. Kita menekan, jadi proses menjadi tuanya bisa lebih diperlamban, dikurangi. Ya. Slide. Ya, jahatnya gula pasir. Jadi di antara semua yang jahat itu kekurangan oksigen, ya, napas kita pendek, tidur kita kurang, kita sering stres adalah juga gula pasir. Jadi kalau bisa kita tidak konsumsi gula pasir karena dia lebih jahat dari lemak. Gula makanan bagi sel. Jadi sel kanker itu suka sekali dengan gula. Jadi orang yang sedang mengidap atau takut kena kanker sebaiknya membatasi supaya sel kankernya tidak bertumbuh subur.
Gula pasir bersenyawa dengan protein membentuk advanced glycosylated product. Jadi artinya AIDS ini membahayakan karena dia menempel pada sel tubuh. Semua sel tubuh dia tempel sehingga sel cepat menua dan sistem kekebalan tubuh menurun. Ini yang kita takuti. Jadi tukar gula pasir dengan gula merah. Jadi kalau kita ke hotel dan sebagainya tersedia brown sugar. Jadi orang yang tahu mulai mengerti tidak mau pilih gula pasir tapi gula merah, ya, brown sugar. Karena itu dari alam. Gula pasir betul dari air tebu. Kita minum air tebu oke, tapi setelah berubah jadi kristal gula pasir ada bahan kimia yang masuk di sana. Jadi itu yang mengganggu. Saya kira masih ada slide? Sudah habis. Oh masih ya. Jangan abaikan stres ya. Sekali lagi stres mengalahkan sehebat apapun fisik. Orang selalu perhatikan fisiknya, ikut olahraga dan sebagainya, tapi lupa ada stresor. Ya, stres itu menekan daya tahan tubuh. Perlu cerdas menata laksana stresor, hidup secukupnya, ya, cepat bersyukur. Tujuan orang di dunia sekarang bukan lagi kaya raya. Negara kaya raya tidak berbahagia. Negara yang paling berbahagia negara kecil, Finlandia, Denmark, Skandinavia, semua negara berbahagia. Jadi orang di dunia sekarang mengejar happiness. Indeks happiness orang-orang dunia itu yang dikejar, bukan kekayaan. Dan ternyata negara-negara yang berbahagia itu bukan negara kaya, negara kecil. Amerika tidak, indeks happiness-nya terendah sekali. Singapura juga begitu. Cina juga begitu. Kenapa? Yang dikejar kekayaan terus, duniawi terus. Jadi orang tidak merasa cukup, orang tidak akan merasa berbahagia. Jadi harus bisa putuskan, sudah cukupnya. Orang Jawa bilang sak madio. Ya sudahlah, cukuplah. Dan bersyukur. Kalau dengan bersyukur, dengan merasa cukupnya, ternyata ada rezeki berlimpah, itulah berkat. Jadi orang yang bisa bersikap begitu, saya sudah bersyukur dengan apa yang saya peroleh. Saya tidak lagi harap yang macam-macam. Kalau ternyata macam-macam itu datang, itu berkat buat saya. Tidak terjebak dengan treadmill hedonism. Jangan kerja dunia terus. Orang pengusaha-pengusaha, ya, orang yang sudah kaya raya, yang turunan tidak habis-habis, dia akan menyesal kalau dia tidak sehat. Dan hampir kebanyakan yang mengeluh begitu. Orang konglomerat diundang saya untuk bicara ketika dia ulang tahun. Dokter, saya tidak mau kado apa-apa, saya cuma mau sehat. Jadi semua itu tidak ada artinya kalau kita tidak sehat. Sekali lagi, sehat itu nomor satu. Bukan karena saya dokter, tapi semua orang akui itu. Sakit gigi saja pun kita sudah merasa terganggu, apalagi sakit yang lain. Kejar lebih banyak happiness ketimbang kekayaan harta dan kuasa. Ujung hidup ini kita meraih Oscar kehidupan. Jadi berbuat baiklah tanpa henti sampai selesai hidup kita. Karena kebaikan itu dampaknya bukan saja secara alkitabiah, bukan saja secara religius, bukan saja secara yang vertikal, tapi kebaikan itu juga ternyata nyata buat hidup kita karena hormon-hormon kebahagiaan itu muncul kalau kita berbuat baik. Jadi nyata ada pada tubuh kita. Dopamin meningkat, ya, oksitosin meningkat, serotonin meningkat, endorfin meningkat. 4 hormon ini hormon kebahagiaan. Dan itu ditinggikan kalau kita berbuat baik. Kasih sayang, ya, memeluk, dipeluk, ya, akrab dengan banyak orang secara sosial. Nah, ujung-ujung kita berlaku baik terhadap siapa saja. Itu Oscar kehidupan hadiah kita. Orang pengusaha, orang berpangkat, berkedudukan belum tentu dapat Oscar kehidupan. Tapi justru orang-orang yang sederhana, lekas bersyukur, tidak berharap yang muluk-muluk, dia yang akan mendapat Oscar kehidupan. Saya kira cukup ya. Saya kira cukup. Oh ya, ini hormon kebahagiaannya, terutama endorfin. Berolahraga, banyak tertawa, dan masih tetap aktivitas seksual, berpikir positif, kekebalan tubuh meningkat, menjadi awet muda. Saking awet mudanya dipatok sama ayam. Oke. Slide. Slide. Ya. Terima kasih. Mudah-mudahan memperoleh manfaat. Kalau ada waktunya, barangkali silakan kalau masih ada yang mau bertanya. Terima kasih. Selamat siang. Ya, terima kasih banyak Dr. Hendrawan untuk semua materi yang diberikan. Jadi Bapak Ibu, sesuai dengan apa yang sudah diberikan oleh dokter, kita mulai sekarang hiduplah berbahagia. Yang kita kejar adalah kebahagiaan. Jadi
sesuai dengan nasihat dokter, kita sebagai lansia tetaplah diam di rumah. Jangan kalau bisa kita jangan keluar rumah. Kalaupun kita keluar rumah itu kita batasi waktunya dan kita harus tetap waspada kemanapun kita, biarpun sebentar harus pakai masker. Dan kalau sudah pulang ke rumah, kita mandi, keramas, cuci tangan yang bersih, itu yang paling penting. Dan makanan yang bergizi, yang menyehatkan, itu semua jangan kita makan yang olahan, tapi yang alami. Dan kalau bisa gula pasir kita jangan pakai, gantilah dengan madu, karena itu sangat alami dan menyehatkan. Jadi Bapak Ibu, kita buka pertanyaan. Kalau ada pertanyaan,